Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati ketua dan pengurus Masjid At-Thahir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib Masjid At-Thahir rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam hari ini masih diberikan nikmat sehat dan kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir ke masjid ini dalam rangka menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus kita memakmurkan rumah Allah ini. Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhiratlah yang akan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mendirikan salat, membayar zakat dan tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itulah insyaallah akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kumaha damang sadayana? Damang? Alhamdulillah. Mohon maaf tadi kita tunda ta'lim kita karena sebelum maghrib tadi jumlah jamaahnya hanya 2-3 orang. Jadi kurang efektif kalau kita mulai pengajian, nggak banyak orang yang mendengar. Lebih baik kita undur sampai habis sholat maghrib agar makin banyak orang mendengarkan ta'lim kita ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekaligus maklumat, insya Allah terakhir ta'lim saya di Masjid At-Thahir sementara dalam safari dakwah saya tahun ini adalah hari Jumat, besok lusa. Malam ini akan datang salah seorang sahabat saya, Ustadz juga, yang sedang dalam perjalanan, namanya Dr. Bukhari Muslim. Beliau nanti kalau bisa sampai ke sini, kita minta besok malam beliau ceramah seperti ini. Beliau adalah dulunya imam di Istana Negara Republik Indonesia di masa Presiden SBY. Namanya Dr. Bukhari Muslim. Insya Allah mendarat jam 10.30 malam ini. Nanti akan saya jemput ke airport. Kalau beliau bisa berhasil, kita minta besok malam beliau mengisi taklim kita, dan saya Sabtu ke San Bernardino, Minggu sudah kembali ke Indonesia insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada saya sehingga di tahun-tahun berikutnya masih bisa silaturahmi dengan ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan 12 tahun Hijriyah. Ini bulan 12 atau bulan Zulhijjah. Ini kita sudah tanggal 22 Zulhijjah. Artinya tinggal seminggu lagi kita sudah berganti tahun. Kita memasuki tahun baru Hijriyah 1447 Hijriyah. Nah, oleh karena itu sebagaimana ya lazimnya masyarakat Indonesia setiap kali memasuki tahun baru Islam, kita ada istilah menyambut datangnya tahun baru Islam. Apa yang kita sambut Bapak Ibu Saudara?
kita sambut tahun yang baru ini tentu dengan harapan mudah-mudahan tahun yang baru lebih baik daripada tahun yang sudah kita lalui, ya. Itu harapan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, setiap kali kita memasuki bulan Muharram atau tahun baru Islam, memang kita selalu diingatkan dengan satu peristiwa besar dalam sejarah, yaitu peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabat beliau dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi makanya penanggalan itu disebut penanggalan atau tahun Hijriyah. Jadi tahun Hijriyah itu diambil dari tahun hijrahnya Rasulullah dan sahabat dari Makkah ke Madinah. Sebelumnya itu penanggalan kita namanya tahun gajah. Sebelumnya. Dan juga dimix dengan tahun Masehi, ya. Tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat penanggalan Islam itu diawali dari disebut dengan tahun Hijriyah, ya. Terhitung sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah bersama sahabat-sahabat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hijrah dalam Islam itu adalah sebuah penentu masa depan agama kita. Kenapa saya mengatakan penentu? Karena ketika Nabi dan sahabat berada di Makkah waktu itu, mereka dalam keadaan yang sangat tertindas. Sahabat-sahabat Nabi sudah tertindas. Bahkan Nabi mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena waktu itu tidak ada lagi backing Nabi, ya. Sebelumnya Nabi punya backing 2 orang. Siapa, Bu? Istrinya Khadijah, kemudian pamannya Abu Thalib. Nah, ini yang selalu membackup Nabi biasanya. Tapi ketika 2 orang ini sudah wafat di tahun yang sama, maka kafir Quraisy itu semakin leluasa untuk menghantam Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberlakukan sunnahnya. Jadi sunnatullah itu apa? Sunnatullah itu Bapak Ibu, kalau kita masih jumlahnya sedikit, kira-kira belum mampu melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir Quraisy, jangan paksakan dulu. Kita mengatur strategi, ya kan? Walaupun di belakang Nabi ada Allah, ada malaikat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tarbiyah kepada kita, kepada Nabi, bahwa ketika jumlah kita masih kecil, jangan paksakan dulu. Lebih baik mengalah dulu, hijrah dulu. Karena Makkah tidak kondusif sebagai sentral dakwah waktu itu. Nah, kata Allah, pindah dulu dari Makkah ke Madinah. Nah, hijrah di zaman itu namanya hijrah al-makaniyah, perpindahan tempat. Nah, sedangkan perpindahan tempat di kala itu Bapak Ibu hukumnya adalah fardu ain. Apa, Bu? Fardu ain, wajib yang sifatnya individual. Jadi sama seperti sholat. Jadi kedudukan hijrah pada waktu itu beda dengan sekarang. Kalau kita hijrah dari Indonesia ke sini itu adalah pilihan aja, ya kan? Maunya kita, bukan perintah. Tapi kalau Nabi, sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilaksanakan itu dosa besar, ya. Kalau tidak dilaksanakan menjadi dosa besar, wajib hukumnya. Tidak ada alasan terkecuali orang yang sakit, tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa dari orang-orang yang tua renta atau anak-anak yang kecil yang tidak tahu jalan menuju tempat hijrah, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang punya kekuatan tidak ada alasan untuk tidak berhijrah. Ya, bersama Nabi dan para sahabat-sahabat semua harus hijrah semua meninggalkan Makkah tanpa terkecuali. Ya. Jadi ini adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditaati. Nah, ini mengatur strategi. Jadi istilahnya mundur dulu. Kalau Bapak Ibu tahu ketapel enggak? Pernah lihat ketapel? Tahu ketapel kan? Yang dari karet itu. Kalau kita main ketapel begini, nah, biasanya makin jauh kita tarik mundur ini,
maka sasaran yang dituju semakin jauh. Jadi begitulah filosofinya. Jadi hijrah itu ibaratnya mengalah aja dulu lah, jangan paksakan. Ya, jangan kayak Hamas kemarin. Ya, saya juga menyalahkan lah. Dia belum punya kekuatan apa-apa, sudah melakukan serangan duluan. Dia tanggal 7 Oktober 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Akhirnya ya namanya Yahudi yang begitu ganas, habis semua. Ya, jangankan rumah, pondasi-pondasinya udah habis semuanya. Rata itu sekarang, yang namanya Gaza itu udah ada lagi dalam. Ya, di peta sudah hilang itu. Udah nggak ada lagi rumah, nggak ada bangunan sama sekali. Jangankan bangunan rumah, ya gedung-gedung, tenda aja masih dibom juga. Alhamdulillah, ketika orang Gaza tidak punya kekuatan apa-apa, Allah ganti dengan orang Iran sekarang ini membalas. Alhamdulillah, porak-poranda juga itu. Ya, Israel sekarang ini, alhamdulillah. Tapi ala kulli hal, ya saya pikir kita harus berhitung, tidak bisa gegabah. Dalam sebuah pertempuran itu tidak boleh gegabah, harus hitung kekuatan, jangan konyol, ya kan? Kecuali memang kita sudah kepepet, ya kita tidak boleh mendahului. Makanya dalam Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah. Siapa yang harus kamu perangi? Yaitu orang-orang yang memerangi kamu. Artinya, kita diperangi dulu. Nah, kalau sudah diperangi, ya kita punya hak membela dan membalas, itu baru fisabilillah. Baru namanya itu qital. Tapi kalau kita yang duluan, sementara kita belum punya kemampuan apa-apa, yang ada kita banyak korban. Betul ya? Banyak korban. Itu yang kita sayangkan kemarin itu, sesungguhnya belum waktunya untuk melakukan perlawanan. Akhirnya korban meninggal banyak sekali, belum lagi kerugian harta, belum lagi akan terusir dari kampung halamannya. Maka kalau kita mengacu kepada hijrahnya Rasulullah ini, ada pelajaran yang kita ambil apa? Bahwa kita terhadap orang-orang kafir ini, kalau kita belum punya kekuatan, jangan mengawali dulu. Kita mundur aja dulu. Dan apa yang dilakukan Nabi atas perintah Allah ini memang berhasil. Udah butuh lama-lama. Ya, Nabi cukup butuh waktu 8 tahun aja di Madinah. Mengatur strategi, mengumpulkan kekuatan. Ketika mereka tanggal 8 Hijriyah menuju ke Makkah untuk melakukan perebutan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy. Oh, itu Masya Allah. Itu tidak ada yang namanya orang kafir Quraisy berani melakukan perlawanan. Ya, mereka semua pada ketakutan. Kenapa? Mobilisasi kekuatan umat Islam dari Madinah waktu itu luar biasa. Ya, tidak ada. So ganas-ganasnya Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak ada yang berkutik. Ya, dan waktu itu Umar mengatakan al-yauma yaumul malhamah. Nah, ketika sudah di atas angin, rombongan para sahabat dan Nabi berangkat ke Makkah itu, udah di atas angin nih, nggak bakal mampu lah orang-orang kafir Quraisy mengalahkan rombongan sahabat ini. Lalu kata Umar apa? Al-yauma yaumul malhamah. Hari ini kita pesta hari makan daging. Maksudnya bukan daging sapi, daging manusia. Semacam balas dendam. Ya, hari ini kita hari makan daging. Al-yauma yaumul malhamah. Pesta makan daging manusia. Oh, Nabi bilang bukan. Al-yauma yaumul marhamah. Tapi kata Nabi, hari ini adalah hari kasih sayang. Maka dalam sejarah Bapak Ibu, pengambil alihan satu daerah atau satu kota yang paling damai dalam sejarah itu hanyalah Fatu Makkah. Tidak ada namanya pengambil alihan kekuasaan misalnya, atau pengambil alihan suatu daerah tanpa pertumpahan darah di muka bumi. Tidak ada. Semuanya terjadi pertumpahan darah. Satu-satunya pengambil alihan kekuasaan, pengambil alihan daerah yang tidak ada pertumpahan darah itu hanya pada Fatu Makkah itu.
Subhanallah. Maka Nabi katakan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini bukan hari makan daging, tapi hari ini hari kasih sayang, kata Rasulullah. Semua pada ketakutan orang kafir Quraisy karena mereka sudah tahu nggak akan bisa melawan kekuatan kaum muslimin. Yang datang ini singa semua ini, penuh dengan alat-alat, dengan senjata. Akhirnya diserahkanlah Makkah kepada kaum muslimin. Masjid Al-Haram yang tadinya dikuasai, ya diurus oleh orang kafir. Dulu siapa pengurusnya Masjid Al-Haram itu? Sebelum Fatu Makkah. Ketuanya itu Abu Jahal. Wakilnya itu Abu Lahab. Bendaharanya itu Abu Janda. Sudah ada Abu Janda belum waktu itu? Ya? Abu-abu dulu itu. Kata Allah apa? Makana lil musyrikina ayamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala sementara mereka mempersaksikan diri apa? Syahidina ala anfusihim bil kufur. Mereka mempersaksikan dirinya sebagai orang yang kafir. Jadi tidak pantas. Siapa yang pantas? Ya orang Islam. Maka diambil alihlah oleh Nabi kepengurusan sesudah Fatu Makkah itu. Alhamdulillah damai. Ya, sejak itu kata Nabi apa? Begitu Fatu Makkah, ya, la hijrata ba'dal fathi. Nah, tidak ada lagi perpindahan tempat. Kalau dulu kan wajib pindah tempat tuh. Tidak ada lagi pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain sesudah Fathu Makkah. Nah, jadi sudah batal hukum pindah tempat. Artinya hukum wajibnya sudah batal sesudah Fathu Makkah. Tapi sebelum itu wajib. Orang yang tidak mau hijrah, karena dalam sejarah Bapak Ibu, saya harus acak ini karena waktu kita terbatas. Ketika tahun kedua Hijriyah, di bulan Ramadan, itu ada rombongan kafir Quraisy mau berangkat ke Madinah menyerang umat Islam. Kebetulan ada sekitar 5 orang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam waktu itu di Makkah, yang mereka enggan ikut hijrah ke Madinah. Enggan dia. Kenapa? Ya dia nggak tega meninggalkan istrinya atau orang tuanya atau bisnisnya. Ya mereka bertahan di Makkah. Padahal mereka sudah masuk Islam. Lalu ketika akan menyerang ke Madinah, perang Badar itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab memaksa yang 5 orang ini ikut pergi ke perang melawan pasukan Nabi. Nah, lewat intelijen Nabi itu bocor bahwa akan ada rombongan dari Makkah kafir Quraisy mau menyerang ke Madinah. Maka supaya tidak terjadi perang kota, Rasul menghadang mereka jadi dari Madinah mau ke Mekah, dari Makkah mau ke Madinah, ketemulah di Badar. Badar itu daerah pertengahan antara Makkah dan Madinah. Ketemu di sana di bulan Ramadan lagi. Ya. Nah, jumlah umat Islam sedikit, 300-an orang. Kafir Quraisy itu 1000-an orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat itu yang menang umat Islam. Kenapa? Lagi puasa, punya spirit yang luar biasa, diberikan pertolongan sama Allah dengan sebuah keyakinan, dan yang 5 orang dipaksa Abu Jahal, Abu Lahab yang sudah masuk Islam tadi, ikut perang mau melawan pasukan Nabi, itu tewas terbunuh. Ya, mati terbunuh. Begitu terbunuh yang 5 orang ini, turun ayat. Ayat turun menjelaskan status orang ini. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ya, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang menzalimi dirinya sendiri. Ayat ini dalam asbabun nuzulnya adalah menjelaskan tentang status yang 5 orang yang tewas ini. Kenapa kamu sekarang, kata malaikat, dimatikan dalam keadaan yang aniaya? Kenapa? Mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami waktu di bumi, waktu di dunia, kami dalam keadaan yang tertindas, dipaksa oleh Abu Jahal, dipaksa oleh pimpinan kami untuk perang melawan pasukan Nabi. Lalu kata Allah, qala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha.
Kalau kamu tertindas di kota Makkah, bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak hijrah ke Madinah bersama Nabi? Kenapa? Lalu yang 5 orang ini Allah jelaskan statusnya di dalam ayat tadi adalah mereka yang 5 orang yang sudah meninggal melawan pasukan Nabi tadi, matinya mati kafir. Tempatnya di neraka. Kenapa? Padahal dia sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam tapi tidak mau ikut hijrah. Akhirnya dibunuh sama sahabat. Maka matinya orang ini bukan mati Islam, mati kafir. Kenapa mati kafir? Karena mereka enggan ikut berhijrah. Jadi masa itu Bapak Ibu, hijrah fisik, hijrah pindah tempat itu wajib fardu ain. Bahkan itu tinjauan akidah, bukan hanya seperti sholat, ya. Ini urusannya sudah kafir dan iman. Ya, kalau dia hijrah, mukmin. Kalau tidak hijrah, kafir. Wah, ini nggak main-main ini, ya kan? Jadi sungguh berat waktu itu. Nah, untunglah Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi perpindahan tempat kecuali sesudah Fatuh Makkah. Yang ada apa? Yang ada hijrah dalam dimensi yang lain. Hijrah dalam dimensi yang lain. Hijrah yang bagaimana? Yaitu hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Hijrah minad dolal ilal huda. Hijrah dari kesesatan kepada petunjuk. Hijrah minal jahli ilal ilm. Hijrah dari kebodohan kepada ilmu. Hijrah apa tadi? Minasyirki ila tauhid. Pindah dari kesyirikan kepada tauhid. Hijrah minal jahiliyah ilal islamiyah. Dari kejahiliaan kepada islamiyah. Nah, hijrah dalam dimensi inilah yang dituntut sekarang. Hijrah minal munkar ilal ma'ruf. Kita pindah dari yang munkar kepada yang ma'ruf. Hijrah minal haram ilal halal. Kita hijrah dari tradisi kehidupan yang haram kepada kehidupan yang halal. Jadi hijrah yang semacam ini masih berlaku sampai kiamat. Ya. Tapi kalau hijrah pindah tempat itu tidak wajib lagi Bapak Ibu Saudara. Kita ini hijrah dari Makkah, daripada Indonesia ke sini, itu hanya pilihan saja, bukan wajib seperti yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang terdahulu. Pertanyaannya, apa sih yang dilakukan Nabi? Kenapa dalam tempo 8 tahun kok langsung bisa menguasai Makkah itu? Apa yang dilakukan Nabi waktu itu? Itu Masya Allah, luar biasa kecerdasan Nabi. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, sebelum bergabung dengan rombongan sahabat yang sudah lebih dulu sampai di Madinah, ternyata yang dilakukan Nabi Bapak Ibu itu adalah membangun masjid dulu. Bukan membangun rumah pribadi, ya. Dia bangun dulu masjid, namanya Masjid Quba. Di mana itu Bapak Ibu? Di Madinah. Jadi masjid yang pertama kali Nabi bangun namanya Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Kalau orang yang umrah, kalau pergi ke sana kata Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma ata ila Masjid Quba, barang siapa yang bersuci dari rumahnya atau dari hotelnya, lalu dia pergi ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya ka'ajri umroh kata Nabi, seperti pahala umroh. Nah, orang itu kalau orang-orang di Madinah atau orang yang sedang mau akan berangkat umroh, sebelum dia melaksanakan umroh, dia sudah mendapatkan pahala umroh dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia sholat di Masjid Quba. Ya, kalau kita mengambil mikotnya di Madinah, kita belum umroh, tapi sudah mendapatkan pahala umroh karena sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya besar seperti pahala umroh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dibangun Nabi. Lalu yang kedua apa yang dilakukan Nabi Bapak Ibu? Yang kedua dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Ini hebat tahapan-tahapannya itu. Jadi kita perlu pelajari nih tahapan-tahapannya. Yang pertama dibangun masjid. Karena masjid itu penting sekali. Menjadi sarana bukan hanya sholat, tapi masjid itu sarana yang strategis. Masjid, kalau di zaman kita sekarang cuma pakai sholat aja, paling ada taklim.
Tapi di zaman Nabi, masjid itu tempat apa? Menjadi parlemennya orang Islam, tempat bermusyawarahnya umat Islam, tempat mengatur strategi perang juga di masjid. Ya di zaman kita sekarang kan udah banyak kantor-kantor, ya enggak? Tapi di zaman Nabi itu yang namanya masjid itu multifungsi. Ya. Masjid ya tempat ibadah iya, tempat taklim iya, tempat musyawarah iya, tempat mengatur strategi perang iya, tempat segala macam tempat, multifungsi lah masjid itu. Lalu yang kedua Nabi lakukan tadi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah, ini luar biasa di tahapan-tahapannya. Dipersaudarakan. Itu melebihi saudara seibu dan sebapa. Ya, dipersaudarakan. Setiap satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansor. Nah, itu melebihi saudara kandungnya, seperti yang dibacakan dalam ayat apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi persaudaraan yang dibangun Nabi itu adalah orang-orang ansor itu di dalam memberikan bantuan kepada saudara muhajirin itu, apa saja mereka berikan kepada muhajirin. Apa yang mereka miliki dikasih juga sama muhajirin. Apa yang mereka makan itu dimakan orang muhajirin, gitu ya. Jadi mereka betul-betul kal jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Itu yang dibangun Nabi. Baru yang ketiga apa dilakukan Nabi adalah membangun perjanjian antara orang Islam dengan orang-orang non Muslim supaya saling berdamai. Itulah yang dikatakan piagam apa? Piagam Madinah. Ya, itu piagam Madinah. Oh, tidak boleh saling mengganggu. Orang Islam harus berdamai dengan orang Yahudi. Orang Islam harus berdamai dengan orang Nasrani. Ini luar biasa Nabi. Walaupun dalam sejarah orang Yahudi itu mengkhianati. Betul nggak? Mengkhianati perjanjian itu. Tapi kita lihat tahapan-tahapannya itu, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Maka wajar-wajar saja kalau kemudian Nabi berangkat ke Makkah untuk berebut itu Fatu Makkah itu berhasil. Karena memang sudah tahapan-tahapannya dilakukan Nabi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir ya, hikmah yang bisa kita ambil dari hijrah ini tentu sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali, tapi poinnya mungkin yang paling inti adalah apa? Kita di dalam menghadapi kekuatan-kekuatan musuh itu memang harus berhitung, ya. Kita harus berhitung. Jangan kita paksakan ketika kita belum mampu. Nanti terlalu banyak korban-korban yang meninggal dunia. Nah, kita mengambil pelajaran dari Gaza ini kan luar biasa ini. Dan hati-hati Bapak Ibu. Ini sekarang bisa saja terjadi kita ini perang dunia ketiga. Ya, sangat bergantung Amerika ini. Kalau sempat Amerika ini menyerang nanti itu Iran, itu tidak mustahil akan terjadi perang dunia ketiga. Ini para pengamat saya ikuti sekarang ini, pengamat militer itu luar biasa, ya. Mereka sudah akan memprediksi. Ya, mudah-mudahan aja kita berharap ini jangan sampai terjadi perang dunia ketiga. Kalau terjadi ini, ya semuanya berantakan, semuanya rugi. Apalagi kalau sudah dimainkan yang namanya nuklir. Udahlah pada tewas, ya. Semuanya pada tewas. Jadi kita berdoa semoga dunia ini aman-aman terus, ya. Nah, tentu dengan cara apa? Banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, karena kita akan melakukan pergantian tahun, tentunya kebiasaan kita melakukan satu evaluasi. Apa Bu? Kita melakukan muhasabah, ya. Kita hitung perjalanan kita selama 1 tahun ini, ya. Mana lebih banyak maksiat kita atau ibadah kita. Setelah kita lakukan muhasabah, evaluasi kita, maka kita bertekad di tahun yang baru ini kita terus memperbaiki kehidupan kita. Kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini keadaannya lebih baik daripada kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa hari ini sama saja keadaannya seperti kemarin atau tahun yang lalu, maka dia adalah orang yang merugi, kata Nabi. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Kalau sampai hari ini
lebih jelek amal kita daripada kemarin, kita bukan hanya merugi, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia, orang yang beriman ini sejatinya kita menjadi makhluk yang dinamis. Makhluk yang dinamis terus. Setiap saat kita memperbaiki ya kehidupan kita, memperbaiki amal-amal kita, Bapak Ibu Saudara. Apalagi ini kita sekarang melihat ya, kita sudah berada di akhir zaman, tanda-tandanya sudah sangat banyak sekali. Jadi kita saling ingat mengingatkan untuk lebih giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang kita bawa kecuali hanya bekal iman dan amal soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kita panjang umur oleh Allah. Ketika kita berjumpa dengan tahun yang baru ini, kita bertekad sekali lagi, kita bertekad untuk lebih baik daripada tahun 1446 Hijriah ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita berdoa sejenak Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa khudul man khudalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ibadakal mustad'afina fi Filistin, khususan fi Gaza ya Allah. Wahkin dima'akum wa taqabbal syuhada'akum warham mautakum wa anzilis sakinata fi qulubihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dilanjutkan dengan salat ba'diyah, kemudian kita makan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh 4:45, Fajar prayer 4:45 AM. Thank you very much. Jazakumullah khairan.